Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis perencanaan anggaran pemasaran produk Indomie pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan data penjualan dengan pendekatan dua metode penganggaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Malik Anggara, lalu ada Yohanes Van Basten, Raul Rafadani, Ferdi Ferdian, dan Muhammad Nijar Ramli. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Masuk ke latar belakang, perencanaan anggaran penting dalam manajemen perusahaan untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Anggaran pemasaran berfungsi sebagai dasar strategi pemasaran sekaligus alat pengendalian dalam mencapai target perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya produk Indomie, perlu menyusun anggaran pemasaran berbasis data penjualan untuk menghadapi persaingan mie instan. Perencanaan yang tepat diharapkan menghasilkan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. Oke, masuk ke rumusan masalah. Kondisi anggaran. Yang pertama, kondisi anggaran menjelaskan bagaimana kondisi dan kebutuhan penyusunan anggaran pemasaran Indomie berdasarkan data penjualan aktual. Yang kedua, penerapan metode. Bagaimana penerapan metode percentage of sales and objective and tax dalam perencanaan anggaran pemasaran Indomie. Yang ketiga, perbandingan hasil. Bagaimana perbandingan hasil anggaran pemasaran dari kedua metode tersebut. Yang keempat, metode efektif. Metode mana yang lebih efektif dan relevan untuk anggaran pemasaran Indomie di pasar kompetitif. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada tujuan. 1. Menganalisis kebutuhan anggaran pemasaran produk Indomie berdasarkan data penjualan. Yang kedua itu ada menerapkan dua metode penganggaran, percentage of sale dan objective and tax dalam menyusun rencana anggaran biaya atau RAB pemasaran Indomie. Yang ketiga, membandingkan hasil perhitungan anggaran pemasaran yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut. Yang keempat, menentukan metode penganggaran yang paling efektif dan rasional untuk digunakan dalam perencanaan anggaran pemasaran Indomie. Yang kedua itu ada manfaat, yaitu manfaat teoretis memperkaya literatur penganggaran pemasaran di industri FMCG. Manfaat praktis, rekomendasi strategi anggaran efektif bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Manfaat akademis, yaitu referensi bagi mahasiswa dan peneliti. Oke, di sini ada ruang lingkup dan metode penelitian. Oke, fokus penelitian analisis ini fokus pada perencanaan anggaran pemasaran Indomie berbasis data penjualan. Menggunakan metode percentage of sales dan objective and tax untuk efisiensi dan relevansi. Pembahasan utama, mengumpulkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan publikasi resmi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terkait data penjualan Indomie. Ada batasan, yaitu mengkaji buku Jurnal Nasional tahun 2020-2025, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu tentang anggaran pemasaran. Dan metode pengumpulan data, yaitu mengambil informasi dari situs resmi perusahaan, BEI, dan Jurnal Ilmiah Nasional untuk verifikasi data. Landasan teori, pemasaran dan anggaran. Konsep dasar pemasaran. Pemasaran adalah proses fundamental untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan, mencakup strategi, promosi, dan citra merek. Lalu perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran memastikan sumber daya dialokasikan efisien. Anggaran pemasaran adalah landasan strategi promosi dan komunikasi. Pemasaran strategis. Pemasaran menentukan posisi produk, keunggulan, kompetitif, target pasar, alokasi sumber daya, dan taktik promosi yang efektif. Profil perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor produksi makanan dan minuman siap saji, termasuk mie instan dengan merek Indomie. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk Indomie menjadi andalan dengan pangsa pasar yang signifikan berkat inovasi rasa, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang terencana.
Keberhasilan ini didukung oleh manajemen pemasaran profesional, termasuk perencanaan anggaran pemasaran berbasis data penjualan. Oke, masuk ke metode percentage of sales pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam metode percentage of sales ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menetapkan anggaran pemasaran sebagai persentase tertentu dari penjualan produk, seperti Indomie. Besarnya anggaran disesuaikan dengan capaian atau proyeksi penjualan, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengendalikan biaya pemasaran. Metode ini cocok diterapkan karena penjualan Indomie relatif stabil, namun memiliki keterbatasan karena kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik aktivitas pasar. Metode objektif and task pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Metode objektif and task diterapkan dengan menetapkan tujuan pemasaran Indomie, seperti peningkatan pangsa pasar atau penguatan merek. Perusahaan kemudian merancang aktivitas pemasaran yang mendukung tujuan tersebut, seperti promosi digital, iklan media, dan kegiatan sponsorship, serta menghitung biaya masing-masing aktivitas. Pendekatan ini memungkinkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menyusun anggaran pemasaran yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan. Hasil analisis. Dengan hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode percentage of sales memiliki keunggulan dari sisi kemudahan penerapan dan kestabilan anggaran karena langsung mengaitkan besarnya anggaran dengan tingkat penjualan historis. Metode ini cocok digunakan dalam kondisi pasar yang relatif stabil dan sebagai alat pengendalian biaya. Namun, keterbatasannya terletak pada kurangnya fleksibilitas, serta tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari setiap aktivitas pemasaran yang dirancangkan. Sebaliknya, metode objective and task terbukti lebih strategis karena penentuan anggarannya didasarkan pada tujuan pemasaran yang jelas serta estimasi biaya setiap aktivitas. Metode ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih terarah, adaptif terhadap perubahan pasar, dan selaras dengan perkembangan pemasaran digital. Dalam simulasi perencanaan, metode ini menunjukkan potensi yang lebih besar dalam mendukung pencapaian target penjualan, peningkatan brand awareness, serta optimalisasi return on marketing investment atau ROMI. Selanjutnya, berikut adalah kesimpulan dan sarannya. Dari kesimpulannya, perencanaan anggaran pemasaran Indomie yang berbasis data penjualan membantu perusahaan menyusun anggaran secara lebih realistis dan terukur. Metode percentage of sales ini mudah diterapkan dan stabil, namun kurang fleksibel. Sementara itu, metode objective and task lebih efektif karena menyesuaikan anggaran dengan tujuan dan kebutuhan strategi pemasaran, sehingga lebih relevan dalam kondisi persaingan yang dinamis. Untuk sarannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini disarankan untuk memprioritaskan metode objective and task untuk perencanaan anggaran pemasaran yang sangat strategis, dengan tetap menggunakan percentage of sales sebagai pendukung pengendalian anggaran. Perusahaan juga perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan data penjualan dan evaluasi kerja pemasaran agar alokasi anggaran semakin efisien dan tepat sasaran. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok ini mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.